Iki maisan atau nisan aslinya. Aromanya wangi. Itu ada ular itu Oh, muternya di maisan terus sampai panjang saya masuk gini. Saya kaget. oke. Loh, kaget terus ada suara. Lho ki ora ula nang sepetir itu keris. Jadi pohon randu ini sebagai media untuk mengikat ya kudanya beliau yaitu Syekh Jumadil Kubro. Tapi itu tidak nyata tapi gaib. Daunnya randu tadi tuh di Ya, sini tembus masjid. Subhanallah, masya Allah. Sosoknya kayak gimana Pak Yai? Ya fishnya Fishnya itu tinggi putih besar ya, kayak besar. orang Arab gitu ya? Iya, iya benar. Itu Terus? pipinya kemerah-merahan itu. Oh, pipinya kemerah-merahan. Ada kalau jenggot ada. Oh, jenggot ada kan? Tapi kumis enggak. Oh, jenggot ada, kumisnya nggak ada, wajahnya kemerah-merahan. Ini makamnya panjangnya 5,5 meter kurang lebihnya. Panjangnya 5,5 meter para biasa. Ini simbol namanya di sini. Oh, Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro. Iya. GSP Rono Rene Icut. Ya pemirsa GSP jangan lupa undang Kardiman sama Gus Sulepati ini. Jangan lupa subscribe, like, komen. Dan share-nya. Share-nya jangan lupa. Di mana Mas? Di channelnya Gus Sulepati. Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini GSP hadir di makam Syekh Jumadil Kubro. Seorang waliullah yang masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-17. GSP akan berziarah dan mengungkap sebenarnya beliau siapa. Pasti penasaran? Ikutin terus Gus Sulepati YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Ayo Bu, ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mohon maaf nih Pak Kiai, Iya, ganggu. Iya. Paling aspos sinten, namanya siapa? Kalau Pak Afwan. Pak Kiai Afwan nggih. Iya. Masya Allah. Saya Gus Sulepati yang dulu pernah kesini sama Mas Tukul Arwana. Iya. Waktu puasa syuting nggih. Masih ingat. Masih ingat nggih? Masih ingat. Masya Allah. Nggih. Pripun. Pak Kiai mohon maaf. Mau berziarah, tapi sebelum berziarah saya mau konfirmasi dulu. Iya. Sebenarnya siapa beliau itu Pak Kiai? Itu kalau namanya yang saya kenal dari masyarakat sini itu Nggih. namanya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro. Iya, kalau ada nama dari Timur Tengah Jamaluddin Al-Akbar Husain. Jamaluddin Al-Akbar Husain. Itu yang dari Iya. Timur Tengah. Iya. Nah, alhamdulillah di Semarang ini karena ada seorang wali yang dimakamkan di sini itu menurut sejarah Nggih. para sesepuh. Nah, beliau Syekh Jumadil Kubro itu masih keturunan istilahnya dari Rasulullah. Oh, Kalau dari silsilah di saking Demak itu urutan ke-17. ke-17. Iya. Boleh dijelaskan ya? Iya, ini. Ini Silsilah Syekh Jumadil Kubro dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini yang dari Siti Fatimah ya. Nggih. Terus Sayyidina Sultan Husain. Sayyidina Sultan Kabir Mahmud Ali. Ini sampai ke 17. Ke-17. Syekh Jumadil Kubro. Berarti Syekh Jumadil Kubro para GSP, Ya. beliau ini masih keturunan yang tadi saya
bicarakan di opening, yaitu yang ke-17. 17 ya kalau menurut. Nah itu mempunyai anak ini, mempunyai anak 4 ini, 5 ya 5 Maulana Sultan, ya, terus Maulana Muhyiddin, terus Siti Maulana Rakimah, ya, Maulana Abu Ahmad. ya. Oh yang Terus keempat, ini anak beliau ini. anak-anak beliau. Ini anak beliau Syekh Jumatil Kubro. Ya, ya. Nah, beliau itu yang ini menurunkan termasuk Syekh Raja Pase dan sebagainya ini dari Maulana Abu Ahmad. Ya. Nah, ini kalau menurunkan Sunan Gunung Jati Cirebon. Nah, Terus Nyi Ageng Rukayah, nggih, ya, bener. ya, benar. Terus Kanjeng Sunan Giri Kedaton Ya. dan Syekh Maulana Abdul Islam. Nah, yang ini yang saya Maulana Ibrahim Asmarakondi ini yang mempunyai yaitu Raden Rahmat Sunan Ampel. Oh. Ini ya. Jadi misah ya dari sini nggih. Nggih, ini dari sini ke sini. Ini dari sini. Ini langsung ke sini. Ya. Menurunkan Sayyid Ali Rahmat yaitu Sunan Ampel. Ini termasuk cucu dari beliau. Itu kalau menurut silsilah di buku Darah Agung seperti itu. Pak Kiai mohon maaf. Tapi kan kalau Syekh Jumatil Kubro itu makan banyak Pak Yai. Iya. Yaitu bawa alam yang di Mojokerto ada, di Semarang, terus di Turgu. Di mana Pak Yai? Turgu. Turgu mana itu? Sleman. Oh, di Sleman. atas gunung. Oh, terus ada. di mana lagi? Terus saya dengar di Mutes ini ada. Banyak banget. Tahunnya ya, itu apakah benar? Saya pernah ke sana, tapi itu apakah benar saya Jumatil Kubro? Benar apa enggak saya nggak tahu. Tapi namanya sana saya Jumatil Kubro. Oh, gitu. Terus ada lagi yang di Makassar ada. Makassar. Ya, Makassar ada. Lah itu kalau menurut Pak Kiai itu kebenaran memang itu semua makam beliau atau memang itu cuma petilasan atau gimana nih Pak Yai? Wah, alam. Tapi nyatanya di mana-mana dia bisa ketemu istilahnya. Tapi kalau yang di sini ya secara rohani ya secara siri pernah istilahnya ketemu juga. Dulu waktu saya diberi amanah di sini ketemu beliau suruh menjaga di sini. Memang orangnya tinggi besar seperti itu. Para GSP ternyata Pak Kiai Afwan ini pernah ketemu didatangi beliau yaitu Syekh Jumatil Kubro. Pada tahun 2002 itu saya ditemui malam itu, terus tahun 2004 baru saya bisa jaga di sini. Masya Allah. Itu. Nih jadi penasaran nih para GSP nih. Pas ketemu beliau itu pesen apa Pak Yai? Dia hanya gini aja, tolong omahku dirawat sing apik, dijaga sing apik seperti itu. Tolong rumah saya dijaga yang baik. Ya, seperti Di itu. rumah yang baik. Ya saya memang pernah usul ya, kok saya yang lain ada yang lebih pinter dan lebih pengalaman. Saya kan istilahnya orang bodoh, nggak punya pengalaman. Saya bilang gitu ya, pokoknya tidak ada yang saya percaya kecuali awakmu seperti itu. Oh, Masya Allah. Hanya bilang gitu, hak nyawa seperti itu. Subhanallah, Masya Allah. Lah itu mohon maaf nih, sosoknya kayak gimana Pak Yai? Ya Fishnya itu tinggi putih, besar, ya, kayak besar. orang Arab gitu ya? Iya, ya benar. Itu Terus? pipinya kemerah-merahan itu. Oh, pipinya kemerah-merahan. Ada kalau jenggot ada. Oh, jenggot ada kan? Tapi kumis enggak. Oh, jenggot ada, kumisnya nggak ada, wajahnya kemerah-merahan. Ya, dia pakaiannya seperti sorban kayak Muhsin Al Atas, kalau pakai hitamnya itu ada Oh, gitu, Masya Allah. Iya, ya, pakainya itu. Jubahnya apa warnanya? Putih. Putih. Biasa. Kalau padu tekas kira-kira berapa itu Pak? Wah ya kurangan. Saya enggak. Itu hanya waktu singkat. Ya. Nah, karomah beliau itu apa sebenarnya? Wah itu ya saya tidak bisa cerita masalah itu. Itu kan biasanya masing-masing yang dikasih lah istilahnya. Kalau beliau itu orangnya sederhana, sangat sederhana. Beliau sederhana. Iya, sangat sederhana. Sangat sederhana. Ya seperti itu. Pak Kiai, kan ada sebagian masyarakat berpendapat bahwa Syekh Jumatil Kubro itu gurunya para wali songo. Apakah benar? Kalau menurut saya enggak gurunya, tapi justru kakeknya. Oh, kakeknya. Iya. Kalau Tapi bisa dikatakan gurunya dan kakeknya bisa enggak? juga. Bisa juga kan? Bisa juga ya. Karena
sebelum muncul Masjid Demak, sebelum muncul Wali Songo, itu dari Syekh Jumadil Kubro punya kelompok sendiri 9 istilahnya. Satu Syekh Subakir, saya Maulana Maghribi. Itu termasuk kelompoknya 9 gitu. Terus akhirnya sampai turun-turun setelah ini wafat, meninggal, terus diganti sampai muncullah yang kenal sekarang Wali Songo gitu, seperti itu. Oke, sebelum cerita banyak Pak Kiai Afwan ini, saya mohon izin Pak Kiai, tolong dipimpin juga, mau berziarah dulu. Nanti habis itu kita kupas lagi tentang kegaiban, tentang misteri, tentang sebenarnya apa yang terjadi di sini. Ya, di situ juga ada pohon yang sangat unik, yaitu di dalam masjid. Monggo Pak Kiai, yuk. Masya Allah, para GSP, kita mendapatkan kehormatan dan keistimewaan bisa masuk ke dalam makam beliau Syekh Jumadil Kubro. Subhanallah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Assalamualaikum Syekh Jumadil Kubro. Masya Allah, subhanallah. Ini makamnya panjangnya, saya tahu sana aja. Nggih. Ya, jangan di situ aja, Mbak. Ini makamnya panjangnya 5,5 meter kurang lebihnya. Panjangnya 5,5 meter para GSP. Ini simbol namanya di sini. Oh, Syekh Jumadil Kubro ini. Syekh Jumadil Kubro. Iya. Masya Allah, subhanallah. Ya. Tadi setiap Jumat dikasih bunga. Ya. Kita tawasul. Nggih, monggo Pak Yai, monggo. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya arhamar rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Assalamualaikum ya wali Allah Syekh Jumadil Kubro, sahibal karamah, sahibal barakah wal fadilah, jinaka zairin wa ala maqamika waqifina wa ta'na indaka syahadatan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ومن خاطر جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء وسن جميع الملائكة المقربين إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأصوله وفروعه ومشايخ والعباد والشيبة الأقصبندية وسن هذا الشعب المقام شيخ جمادil Kubro وسن أخي والي سعوالي تنح بوجه وسن والي Semarang وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا مشايخ جماعة الكبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى من صحابة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الذاكرين حمدا الشاكرين حمدا النعم حمدا يافي الحمد الله يكفي المجد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ووالدينا ونعمك من رب المسيرة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما انت من على سيدنا الحمد لله يا الله وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتمن الابرار وحسن خاتم يا الله الكريم وعلى المصابي في كل محمد بعد محمد اللهم صل صلاة تنجينا من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها وصلنا من جميع الخيرات في الهدي وبعد الموت اللهم ربنا تقبل واوصل مثل ثواب المكرم من سورة الفاتحة المعظمة ومن سورة الإخلاص والمواعيدتين وما هللنا وما سبحنا وما استغفرناه وما سنن محمد صلى الله عليه وسلم هدية ورحمة مجرى وبركة شاملة لا قدر حبيبنا وشافينا محمد صلى الله عليه وسلم وما إلى قدر جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والله من سنة جميع الملائكة المقربين آمين يا الله صلاة على سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأوصلي وفره ومشي وبدر والشيخ وتنقص بديا وسنة على صاحب المقام yang agung Syekh Jumadil Kubra وسنة على wali sang wali Telapujo وسنة wali Semarang وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا جميع الكبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأخياء ابن الأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل ذنوبهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تختمنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم انزل الرحمة والمغفرة على القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفعهم من الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم من السيئات يا ايها النفس المطمئنة ارجع الى ربك راضية مرضية فادخلي في عباد من خلد الجنة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع البرار يا عزيز وغفر رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بركات سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم تقبل الله منكم Pak Yai, mohon maaf sebelumnya saya tanya. Kan makamnya 5,5 meter nih Pak Yai. Iya. Apakah beliau juga tingginya segitu atau gimana Pak Oh Yai? enggak, itu ya sanepo mungkin ya. Saya tidak tahu istilahnya dulu yang istilahnya menguburkan di sini kok sampai dikasih maesan sepanjang itu istilahnya. Dulu kan sebelum saya awal di sini maesannya masih maesan batu. Oh. Ya di dalam kamar sini nanti tak tunjukkan. Oh. Terus dapat isyarat suruh ganti maesan kayu. Oh. Terus saya ganti kayu. Tapi sebelum saya bongkar makam yang dulu, Nggih. itu saya ukur dulu 5 meter Nah, setengah kurang, nggih. 5 meter setengah pas, 5 meter setengah lebih. Jadi Gitu. ada 3. Saya ngukur sendiri. Beda-beda 3. Beda-beda. Terus Pertama kurang, kedua 5 meter setengah pas, ketiga lebih. Ya saya ambil yang tengah-tengah toh. Masya Allah. Saya ngukur sendiri demi Allah. Terus Keajaiban karomah dari beliau. Jadi Terus iya. akhirnya saya bongkar maesan, saya kasih lot aja. Saya pakai lot aja. Nggih, di atlas gitu ya. Iya. Saya yang ukur sendiri dan dulu waktu pembongkaran tidak ada yang berani istilahnya nyedak-nyedak. Saya sama teman saya itu bongkar sendiri itu, makam dalam ini. Tadinya maesan batu, terus saya kasih diganti kayu ini. Nggih. Lah itu kok
kembangnya banyak banget itu. Tadi ada yang ngasih. Oh, setiap ngasih. ganti Setiap Jumat dia datang. Oh gitu. Harum merinding para GSP masuk sini, masya Allah. Ini sangat luar biasa ini. Alhamdulillah. GSP hadir di sini bisa dibukain pintu makam loh, masya Allah. Ini kemana Pak Yai ini? Ini tanaman anu, Pohon apa Pak Yai? pohon randu. Ini pohon randunya. Ini daunnya nanti di atas masjid kelihatan. Memang itu dari tak luar. keluarkan. Oh ini hidup Pak Yai? Hidup toh. Hidup. Oh ada yang bilang mati katanya. Hidup ini pohon ini, masya Allah. Ini nggak pernah ada yang masuk sini loh. Oh. Ini pohonnya ini, tapi agak kotor ya. Agak kotor ini pohonnya ini. Masya Allah, ya Allah. Ini maisannya yang dulu. Iya. Ini maisannya yang dulu. Ini maisan yang dulu para GSP ini. Ya. Masya Allah. Waduh. Boleh saya pegang-pegang Ya, Pak ya, ya? ya. Mohon maaf nih. Oke para GSP, ini maisan atau nisan dulu ya. Yang makamnya yaitu makam beliau yaitu Syekh Jumatil. Ini maisan atau nisan aslinya. Sebelum dibongkar ada ganti kayu. Ganti Awal oleh itu Pak kayu. Dulu katanya awal-awal itu kayu, terus diganti batu, terus ini saya ganti kayu lagi itu. Oh gitu. Ya. Saya nggak tahu itu, nggak tahu. Itu saya taruh di kamar itu ya. Masya Allah. Kan ada dua Pak Yai. Ya yang satu di belakang. Oh gitu. Eh. Boleh ini cerita ini dulu Pak Yai, maaf. Pohon ini. Ya pohon ini ya setahu saya, Ya. saya di sini ya sudah ada pohonnya, tapi dulu kecil, tapi sekarang sudah besar ibaratnya. Apakah ini tanda bahwa ada seorang waliullah ini juga sebagai pengawal gitu Pak Yai? Ya, wallahu alam itu. Saya tidak berani mengatakan seperti itu, Masya cuman Allah. ini ada pohonnya seperti ini. Ini baru sampean yang masuk sini. Iya loh, aku mesti tuh kok enggak kok, Masya Allah. Enggak ada yang masuk sini. Enggak ada, Benar. cuman GSP ini Masya Allah. Ini kursi siapa nih Pak Yai? Oh, ini kursi saya sendiri. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kalau mau lihat daunnya nanti lihat naik masjid. Oh. Daunnya di luar. Oh dari sana ya? Jadi pembungan ini supaya daunnya tidak dibawa atau bangunannya bisa rapi, nah itu saya suruh keluarkan daun-daunnya. Oh. Jadi masih seger ini di sana. Masih seger. Pak Yai, selain Pak Yai temuin beliau, pernah nggak ya Pak Yai lihat ada sosok-sosok lain? Mungkin tunggangannya beliau apa gitu Pak? Oh, kalau itu gini. Dulu sebelum ada listrik Oh. dan makam beliau belum seperti ini, masih biasa, masih di tengah tambak itu ya. Oh ini di tengah tambak lucu Oh, dulunya iya, ya? dulunya ada caranya gundukan, caranya tanah yang Iya, nggih. agak tinggi lah, dataran Nggih. tinggi itu ada makam makam Nah. beliau. Dulu cerita dari para mbah-mbah itu sebelum ada listrik, kalau Jumat Kliwon itu beliaunya tuh keliling kampung, naik kuda putih itu. Tuh makanya. Keliling. Karena aku ngerasa para GSP ada kuda yang jalan tek. Makanya saya tanya beliau bener nggak kesaksiannya, ternyata Pak Kiai Afwan membetulkan. Tapi saya tidak tahu sendiri loh ya, itu Tapi cerita diceritain. mbah. Iya. Cuman kadang orang pengen tahu kayak apa toh rupane baik. Diadang itu setiap jam 12 malam ke atas. Itu lewat dicegat ini tahu-tahu sudah di sana. Pengen tahu istilahnya wah itu suaranya sudah dengar itu ada yang tahu. Pengen melihat wajahnya beliau Syekh Jumatil Kubro kayak apa. Syekh Jumatil Kubro, Mas. Tahu-tahu sudah lewat seperti itu. Saya di sini senang banget. Senang. Masya Allah, ketemu waliullah, bisa ziarah dan diperbolehkan masuk ke makam dan juga di lokasi yang tadi kita masuk di sini nih. Keramat loh. Masya Allah, jangan lupa Ya, para yang merasakan yang orang-orang itu sendiri. Seperti jenengan kan bisa merasakan Pak Kiai. aura-aura yang di sini. Kalau saya tidak bisa merasakan apa-apa. Oh jenengan udah ditemui kok. Wah ini harus cium tangan. Pak GSP kalau ketemu beliau ziarah ke makam Syekh Jumatil Kubro, ketemu beliau Pak Kiai Afwan. Masya Allah, barokallah. Pak Kiai, mohon maaf nih, saya tanya lagi. Kesaktian beliau itu apa Pak?
kesaktian Syekh Jumadil Kubro itu apa Pak Yai? Itu dulu waktu jalan tol itu mau nyingkir ke lokasi, sebetulnya kan mau disingkir kena jalan tol. Nggih. Tapi setelah dikeker di dalam keker itu tidak ada cungkupnya. Padahal itu ada cungkupnya omah itu. Oh. Jadi Hilang itunya. Cungkupnya kayak hilang. lapangan. Iya. Akhirnya dari pihak jalan tol musyawarah kalau sama pemuda setempat dan para ulama Semarang bahwa ini ada makam aneh. Di situ ada cungkupnya. Waktu itu 8 kali 6 itu di dalam keker tidak ada. Seperti. Nah, akhirnya terus ada yang lalu itu walinya itu kakaknya para wali itu jangan dipindah lah. Akhirnya terus dipertahankan. Jadi akhirnya kan jalan tol dari sana kan agak belok gitu. Iya, sebetulnya ini kena ini. Itu karomah, salah satu karomah beliau ya bisa menghindar dari mara bahaya ya yang mengintai waktu itu ya kan mengintai otomatis Pak Yai. Jalan tol seperti itu. Jalan tol padahal bisa dihindari dan ini dikeker hilang. Masya Allah. Kalau diratakan bisa musibah. Ya nggak tahu. Kalau ada orang bilang termasuk ini punjernya Semarang istilahnya. Kenapa Pak Yai? Punjernya Semarang di sini istilahnya. Apa punjer? Punjer ya. Kalau punjer ini sampai, itu apa Pak Yai? Ya sampai ini dihilangkan nggak tahu istilahnya seperti itu. Punjer itu ibaratnya kuncinya, sumber kekuatan. Semarang ya, Semarang. Ya, kekuatan. Bukan hanya di Semarang aja Pak Yai, di Pulau Jawa Pak Yai. Ya mungkin. Karena Semarang kan di tengah-tengah Pak Yai itu. Punjernya, bener nih Pak Yai nih. Masya Allah. Pak Yai, mohon maaf nih. Pernah nggak Pak Yai atau mungkin jamaah yang lain dikasih oleh beliau mungkin pusaka, tombak atau mustika atau gimana nih Pak Yai? Ya jujur aja. Nggih. Jujur aja saya sebetulnya mau dikasih nogo sosronya beliau. Nogo sosro. Iya, tapi saya nggak mau. Biar di sini aja buat istilahnya auranya biar bagus. Bener, Masya Allah. Saya nggak mau. Itu beliau ngasih sendiri gitu atau lewat? Ya lewat isaroh toh. Isaroh. Ya. Tadinya gini caranya, saya tuh kelihatannya ziarah itu ada ular itu muternya di masan terus sampai panjang saya masuk gini, saya kaget loh kaget terus ada suara lho kuwi ora ula nang sebetulnya itu keris kuwi naga sing jane naga Srasa luk 13 lah kuwi jukuka wah kula terus nyauri jangan Mbah biar di sini aja. Masya Allah. Seperti itu. Kira-kira bendanya itu di mana Pak Yai? Pusakanya? Ya nggak tahu. Jangan gitulah Pak Yai. Coba tunjukin. Wah, saya nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa Pak Yai. Ini rahasia ini. Oke Pak Yai, boleh kita ke sini? Ayo. Oke, para GSP. Berarti pintu utama yang tadi kita lewat situ Pak Yai? Iya. Ini udah jelas ya, yang dari sini nih ya, pohon randu yang masih hidup. Ini sudah umur berapa abad nih Pak Yai? Wah, ya nggak tahu Pak. Masalahnya saya sudah masih kecil sudah ada. Ketika masyarakat Khol setiap tahun itu sini sudah ada pohonnya. Makanya jangan sampai ditebang, dipertahankan biar beliau bisa hidup. Itu bagaimana caranya? Dan menjadi saksi. Iya. Kalau saya lihat dengan mata batin nih para GSP nih. Jadi pohon randu ini sebagai media untuk mengikat kudanya beliau yaitu Syekh Jumadil Kubro. Tapi itu tidak nyata tapi gaib. Ya, tidak nyata tapi gaib. Makanya sampai sekarang masih punya kehidupan karena medianya itu media hidup. Kalau pengen menyaksikan daunnya lewat masjid aja. Bisa naik masjid sini loh. Oke. Oke para GSP, saya mau menyaksikan daunnya di atas masjid. Yang Pak Yai malah repot-repot naik ke atas ini. Nggak apa-apa. Nggih, ayo. Masya Allah. Nah itu daunnya itu. Oh, nih daunnya randu tadi tuh di sini. Tembus masjid. Subhanallah, Masya Allah. Masih seger. Daunnya masih seger. Dari Allah. Daunnya masih seger. Enggak berbuah enggak. Randu artinya apa Pak Yai? Wah, kurang hati malah sanepo. Randu.
Kan ada di makam Randu Sanga Pak ya, itu di Cirebon ya kalau nggak salah ya. Iya, Randu Sanga. Itu masih ada hubungannya berarti Pak Yai. Iya, insya Allah. Karena Ada, itu juga kalau iya. Cirebon masih ada istilahnya dari Makam ya yang jelas Wali 9 Randu itu Sanga, iya. itu masih kalau menurut silsilah ya masih cucu semua istilahnya gitu. Masya Tinggal Allah, iya. istilahnya kesimpulannya dari mereka itu percaya apa enggak bahwa Iya, alam iya, seperti iya. itu. Iya. Ada yang dibahas lagi Pak Yai? Sudah. seperti Cukup. itu. Mohon maaf Pak Yai, bisa ada pesan-pesan kepada pemirsa Pak Yai? Ya kepada Mas terutama Gus Gus Pati, Soleh Pati nggih. dan para GSP, para pemirsa. GSP, para pemirsa, mudah-mudahan di dalam makam Syekh Jumatil Kubro ini bisa berkembang Amin, amin. dengan baik istilahnya. Nggih. Dari sini juga dari para penjara saya tidak pernah dari yang jaga di sini minta ini absen ongkosnya sekian, tidak pernah. Keikhlasan semua. Siap, dari siap. kotak pun seperti itu. Masya Allah. Keikhlasan. Keikhlasan. Itu Nggak pernah nadak-nadak kotak itu tidak pernah. Masya Allah, ini sangat luar Ini dari biasa. awal ketika saya di sini sampai sekarang. Insya Allah seperti itu. Subhanallah, ini salah satu mensiarkan agama Islam dengan keikhlasan. Oke, terima kasih Pak Kiai. Barokallah, mohon maaf. Terima kasih atas dibolehkannya untuk menguak tentang keberadaan beliau, tentang kegaiban, tentang kewaliullahan beliau yaitu Syekh Jumatil Kubro. Terima kasih Pak Kiai. Ya, sama-sama. Nggih, terima kasih. Terima kasih. Oke, para GSP, inilah sedikit cerita di makam Syekh Jumatil Kubro, seorang waliullah berjuang untuk umat, dan beliau adalah keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-17. Jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Soleh Pati YouTube channel GSP Rono Rinicut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.